Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج ابن عطاء السكندري ووصوله وفروعه وأهل سلسلته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة آمدا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mergu ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa zibaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika, bergilir ke Musalla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah, insya Allah istiqomah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa zibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat bertahan dalam taat, di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa zibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la, al-waliyil maula, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah, sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabiyil ummah wa kasifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda, la haula wa la quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhdar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Komplek Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Mari kita bertahmid, memuji Allah, karena memang Allah lah yang paling layak untuk dipuji. Mari kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah dalam rangka tahadus binikmatillah, karena semua kenikmatan ini bukan hasil karya kita, adalah karunia Allah. Karenanya maka zikrullah, ingatlah kepada yang memberi karunia nikmat, termasuk nikmat rohani, hidayah, iman dan Islam. Pagi hari ini kita berangkat dari rumah bisa ke masjid karena kita mendapat rahmat dan nikmat Allah. Semoga nikmat dan rahmat ini tidak dicabut oleh Allah SWT. Semoga selalu diberikan limpahan tambahan hidayah, inayah, barokah hidup kita semuanya. Amin. Pagi ini ngaji di Masjid Mukimuddin sedikit ada, yaitu tambahan. Itu adalah keinginan saya. Saya sampaikan kepada Pak Bambang selaku pengurus masjid, di mana saya sudah lama mengajar ngaji di sini. Baik dulu pengajian yaitu tematik atau ceramah bebas, dan ngaji bala seperti ngaji kajian kitab tasawuf, kitab hikam ini yang katanya Pak Ahmad tadi, mulai dulu belum punya masjid sampai masjidnya megah. Dan saya dengan Pak Ahmad ini ada kesamaan tapi juga ada perbedaan. Dulu saya itu kecil kurus. Waktu awal-awal saya diundang ngisi kajian pengajian di masjid ini. Lalu berkembangnya waktu, saya melihat Pak Ahmad dulu itu ya seperti itu. Sejak dulu ya seperti itu. Berarti Pak Ahmad ini istiqomah. Ya, istiqomah gemuknya. Dan saya ketularan, saya juga ikut gemuk. Dan disyukuri mawon, ini adalah rahmat Allah. Saya minta ngaji ini ada feedback, umpan balik. Karena bagi saya seorang ustadz atau dai yang berdakwah mengaji, ya, mengajar ngaji, kepingin tahu aku ngaji ki seisok diterima apa wis gak iso diterima. Saya punya suatu model dakwah seiring dengan pesan Quran, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam beragama itu, karena sudah jelas mereka yang akan diberi oleh Allah hidayah dengan yang tidak mendapatkan hidayah. Saya ngaji kitab kajian hikam ini di 9 tempat, 7 masjid, 2 komunitas. Salah satu 9 itu adalah Masjid Mukimuddin. Yang ngaji hikamnya lumayan, sudah mendapatkan yaitu hampir separuh isinya kitab hikam. Kitab hikam atau yang ini isinya kurang lebih ada 250 pasal atau 250 kajian. Hari ini masuki kajian nomor 118, hampir separuh. Yang paling sudah mendapatkan banyak salah satu masjid daerah Sidoarjo, yaitu di Masjid Agung At-Taqwa Komplek Perumahan Rewin. Itu sudah mendapat
yaitu 190 lebih. Dan ada yang sudah khatam, Masjid Nur Mudrika di wilayah Gunung Anyar Jaya atau Wisma Gunung Anyar. Tapi diulang lagi karena pesertanya berubah berbeda. Yang dulu pernah ikut banyak yang sudah tidak ikut, ganti peserta baru. Kemana yang dulu ikut tidak ikut? Ada dua. Pertama memang tidak ikut lagi. Yang nomor dua tidak bisa ikut selama-lamanya. Nopo niku. Karena pengikut ngaji hikam itu rata-rata sudah umur uzur, terus umur uzur, umurnya sudah tua, jadi sudah yaitu kembali kepada yang punya. Siapa? Allah. Ia kembali menghadap kepada yaitu Tuhannya, Allah SWT, meninggal dunia. Mudah-mudahan kita kelak ketika yaitu ajal kita datang, kita sedang saat mengabdi ibadah kepada Allah. Apa wujudnya? Bisa sholat, bisa ngaji, bisa berjuang dan sebagainya. Semoga apa yang menjadi janji Nabi, manusia itu nanti menghadap Allah diiringi dengan apa yang disukai. Kalau kita ini suka kebaikan, insya Allah nanti mati dalam keadaan baik. Amin. Karena itu hati-hatilah, namanya merawat kesenangan. Ada sesuatu itu yang jelek tapi dirawat, akhirnya menjadi bertahan lama. Ada sesuatu itu yang baik tapi tidak dirawat, tidak dijaga, cepat yaitu ditinggal. Saya bertanya, panjenengan jawab yang jujur. Mengadakan pengajian, mengikuti pengajian ini kebaikan apa kejelekan? Nah, pertanyaannya, kebaikan ini perlu dijaga, dirawat atau tidak? Perlu. Lah merawat kebaikan itu lebih sulit, lebih berat daripada memulai berbuat baik. Ngadakno pengajian niku angel, abot. Nek wis ana pengajian, menjaga pengajian ini agar terus berlangsung, bahasanya istiqomah, itu lebih berat. Makanya akan menjadi tidak terasa berat kalau kita ini dapat support, dapat dukungan, dapat pertolongan. Dan tidak ada yang bisa menolong kita, yang terus menerus menolong kita, tidak pernah ada bosannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam istilah hikam iktimat. Sandarkanlah hati ini selalu dan terus menerus kepada Allah. Tertarik saya tadi di antara 3 refleksi yang disampaikan. Ya, ini tadi saya panggil Mas karena sepertinya umurnya tua saya. Dia memakai belangkon. Niku falsafah niku. Sampai lak kopiah. Nah, nek wong belangkonan niku sampean pastikan orang dari mana? Jadi apa ya? Uniform, pakaian itu mewakili budaya. Si kula tak takon, nek wong serbanan ngeten iki sampean anggap apa? Hah? Lho, ustaz. Berarti nek ngampel iku ustaz kabeh. Terutama wong dodol serban. Nah, jadi tadi lho saya mari intinya mengaji kitab hikam itu menuhankan Tuhan, memanusiakan. Niku nek diterangno kula saged ceramah iki sampai jam 8 kula kuat. Tapi sampean pasti gak kuat. Niku nek diurip panjang, menuhankan Allah, memanusiakan makhluk ya kita ini. Nah, saiki kan kebalik. Kebalik ya napa? Jadi manusia seakan-akan seperti Tuhan. Wong Jawa ngarani kebat keliwat, kebanteren. Ana wong ngomong ngeten iki sudah masuk seperti refleksinya Mas itu tadi. Kon wis gak kangen macem-macem, uripmu apa dari aku. Kalimat aku iki dhamir.
Nek sing dimaksud aku itu Allah, benar. Tapi nek wis kon iku uripmu, rezekimu apa dare? Niki lho keliru iki. Ket biyen salah, tapi sampai saiki sik diterusno ae. Kon kerja ning nggone kantor iki perusahaan iki gak usah macem-macem. Nek kon kepingin sik duwe rezeki makane wis meneng wae peraturan model apa wis ikutono, maksiatimu gak cocok, soalnya rezekimu teko kene. Ngomong ini kalau salah. Yamin lho merasa enggak salah. Adakah manusia bisa memberi rezeki? Jawab. Tidak ada. Adakah manusia bisa menjamin keberlangsungannya manusia? Tidak ada. Ngeten iki tauhid. Pakai wong pinter kaya goblok nyatane. Babana direkam iki meneh mlebu nang YouTube iki. Akeh wong rumangsa ya iku pinter seakan-akan iso ngatur aturannya Allah. Betul? Kula niki dadi ustaz dari Pak Ahmad mulai pembiyen ame sak mangkin mlebu kosagrab suwe kula niki. Tahu perubahan macam-macam yang namanya suasana dan perilaku manusia. Makanya setidaknya ngaji hikam ini adalah menyempurnakan, melengkapi, menyeimbangkan satu kebutuhan manusia. Baik dalam konteks yaitu kebutuhan muamalah sekaligus kebutuhan ibadah. Pasal 118. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Lau asraqa laka nurul yakini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar khala ilaiha. Wa la ra'aita makhasinad dunya qad zaharat misfatul fana'i alaiha. Nomor kajian kitab hikam 118. Ini nanti akan membahas tentang nurul iman, cahaya iman yang sudah masuk ke dalam hati. Karena memang sudah saya sampaikan berkali-kali, ngaji hikam ini asupan batin. Ngaji jeroan barang anak wong ngomong ngaji jeroan ambek mangan iwak jeroan ambek mane enten mane yaiku masalah jeroan. Jeroan itu dari kata jero. Jero itu apa? Dalamnya laut dapat diduga dalam hati. Siapa tahu ternyata kedalaman laut samudra itu masih terukur, sementara kedalaman hati manusia itu tidak bisa diukur karena parameter alat ukurnya tidak ada. Tetapi indikasi-indikasi menunjukkan yaitu masalah-masalah. Hari ini kita ngaji hikam bagaimana tandanya yaitu cahaya iman itu sudah masuk di hati manusia. Mudah-mudahan kita semua yang ikut ngaji ini, ngaji subuh ini oleh Allah diberi iman yang bercahaya. Lau asraqa laka nurul yakin, andaikan nur keyakinan yang sudah memiliki cahaya. Masih ingat saya pernah ngomong Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sekaligus mertuanya Nabi, pernah mengatakan al-imanu kassirajun. Iman itu seperti lampu. Kalau bilang lampu, fungsinya ketika mengeluarkan cahaya. Tapi kalau belum mengeluarkan cahaya, orang bisa menganggap lampu ini bagus tetapi masih belum sempurna. Kan sekarang model lampu macam-macam, terutama di masjid ada lampu kebiok yang besar itu, yang harganya mahal itu.
Iku nek durung dialiri listrik gak mencahaya, ya apik ngoten mawon, seni gitu. Tapi kalau sudah keluar cahaya, ada yang cahayanya warnanya putih perak, ada yang kuning, akhirnya muncul sifat Allah masuk di situ. Apa yang disebut dengan sifat jamalullah, keindahan. Indah itu lahir dari kolbu, bukan lahir dari akal. Makanya kalau tak ngomong, wong ayu iku panggonane ning pundi? Jawab. Lo berarti gak ngerti wong ayu gini. Wong ayu ku panggonane ning ndi? Oh, kayak apa ya? Saya diwalik. Ibu-ibu, wong ganteng ku panggonane ning pundi? Rupane wong kene gak iso bedakno. Wong ayu, wong ganteng ku panggonane ning mripat. Makanya wong buta tidak bisa membedakan. Tapi kalau ditanya, wong seneng ku panggonane ning pundi? Mesti ndak ati. Makanya jenengan ndak boleh berkomen urusane orang. Lah iya, sing lanang ganteng sing wedok kok ana enggak lambe bejat ngene iki. Lho ngeten iki sampe renungaken. Lho, sampe narani wong lanang ganteng wedoke gak ayu, ngoten niku terus muncul ngono iso seneng ah. Seneng panggonane ganteng meripat tapi ning hati itu tersembunyi. Jarine sing sampean songkol iku ngomong ngene. Lho kon kok koyoke gak tapek cocok kehidupan rumah tanggaku. Aku kon narani ganteng bojoku elek. Iki lho bojoku sing iso ngrasakno muni yo. Sing iso ngrasakno aku. Ilmu rasa kan kula pun ngomong balik-balik. Di dunia ini yang tidak bisa menipu jujur itu dua. Satu, bau. Kedua, rasa. Ngaji hikam itu menghidupkan rasa. Zaukiyah. Saya sudah ngomong, iman mencapai puncak itu bukan fikriyah, tapi zaukiyah. Banyak orang pinter ilmu sondo langit tidak menemukan hati yang damai. Akhirnya ia mengambil jalan pintas. Profesor bunuh diri. Ada? Saya kita takoni. Sampai nanti kepireng kiai bunuh diri. Ente berita viral sang kiai. Kok kalau dari nanti kepireng? Tapi kalau cuma orang hanya mengembangkan intelektual, bahasa yaitu ngaji sebut kecerdasan intelektual, akan menemukan yaitu stagnan, di mana saat jeduk ia tidak bisa keluar, lalu tersiksa dengan ilmunya sendiri. Beda kalau ininya hatinya yang ia itu oleh Allah dilimpahi rahmat dari kitab hikam, namanya nurul yakin, keyakinan yang bercahaya. Beragama itu yaitu tarik menarik masalah keraguan dan keraguan. Nek uangku yakin namanya iman, nek uangku nolak namanya kufur, nek uangku ragu namanya nifaq. Kane uangku nek wis kadung yakin iku padha karo gandengane mantep. Wis mantep ndak bisa digoyahkan. Betul? Ngomong ini kayak gini, ngomong kenyataan. Ada orang punya keyakinan bahwa apa yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah dan tidak akan pernah terjadi apabila Allah tidak menghendaki. Niki akidah ngene. Gak perlu direka-reka. Umur ajal milik Allah. Gak perlu sampai ikut campur. Sehingga akan-akan kita ini bisa mengatur yang namanya yaitu hidup kita. Adakah satu ucapan orang, aku itu ngerti, yaitu kapan aku mati. Ente dengar. Aku ngerti nanti saat aku meninggalkan dunia. Sing mengerti di masa cuma hanya serpian-serpian saja, tapi hakikatnya tidak tahu. Maka dari itulah, mari kita ngaji tasawuf supaya hati kita bersih. Lanjut. Andaikan
cahaya keyakinan itu telah menerangi hatimu, la ra'aital akhirata aqraba ilaika. Niscaya engkau bisa melihat akhirat lebih dekat kepadamu sebelum engkau melangkahkan kaki kepadanya. Kalimatnya ini kira angel. Seandainya cahaya keyakinan sudah masuk di hatimu, maka kamu bisa melihat akhirat. Bayangkan, ini kemampuan luar biasa. Melihat, lho ana wong ngene wis dibanggano, wong ki lho punya kemampuan melihat masa depan. Enten ngoten. Tiba dukun. Nek ngaji kamu kepreset. Bedano orang yang ma'rifatullah ambek kahin sang peramal para normal. Lah wong sing normal iki melok katut, malih dadi melok gak normal pisan. Sing wis normal dadi nah. Lanjut. La araital akhirata aqraba ilaika min antar khala ilaiha. Wala ra'aita makhasinat dunya qad zaharat misfatul fana'i alaiha. Juga niscaya engkau akan mampu melihat segala kecantikan dunia ini telah diliputi dengan kesuraman, kerusakan yang akan menghinggapimu atau mendekati. Jadi cirinya orang itu menurut kita fikam dulu, nanti ada hadis yang menguatkan pernyataan ini. Cirinya orang itu imannya sudah bercahaya. Dibuat kalimat majas kiasan, mampu melihat akhirat. Mampu melihat akhirat. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ana wong sing urip ndak donya tapi wis ero suasana swarga. Lah itu dibetulkan oleh Nabi. Di dalam Syarah Hikam saya baca, kok sampai samudra. Itulah apabila iman sudah yaitu bercahaya. Berarti kita ini berharap iman kita ini semakin tambah lama semakin bercahaya. Kan masih ingat toh, di Quran itu ada dua kalimat serupa beda antara kalimat nur dengan nar. Saya pernah ngomong ya, nur itu artinya cahaya, menurut beberapa yaitu penjelasan itu ada ilmu dan hikmah. Sementara nar itu adalah api, artinya adalah nafsu. Dua yaitu penciptaan Allah ini ada menempel pada kita manusia, saling tarik menarik. Apabila kuat namanya an-nur, cahayanya jadi seperti ini, sampai diberi Allah kemampuan tembus bukan hanya di lapis alam dunia, sampai yaitu masuk lapis alam akhirat. Sehingga ada orang nuwun sewu, pintu gerbang akhirat itu namanya barzakh, yaitu alam kubur. Sehingga ia tahu bahwa di dalam kuburan ini orang ini sedang disiksa atau mendapatkan roh. Ini kan masih lapis-lapis depan saja. Tapi saya baca di Syarah ini justru ada orang sudah bisa melihat surga. Lalu dia ini kata Nabi, engkau sudah masuk yaitu di Firdaus. Firdaus itu tingkat surga paling tinggi. Sudah, nanti ada keterangan. Selanjutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan dalam satu riwayat hadis ini yang disebut menguatkan statement kitab hikam yang pada pasal 118. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu sadru. Innan nura idza dakhala al-qalban syaraha lahu sadru wan fataha." Qila ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Qala na'am. At-tajafi an daril hurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dzatu lil mauti qabla nuzulihi. Yang menjawab ini bukan kita tapi Kanjeng Nabi.
Kata Nabi bagaimana? Innan nura idza dakhalal qalba. Sesungguhnya nur atau cahaya jika sudah masuk ke dalam hati, yang dimaksud adalah cahaya keyakinan atau nurul iman, maka hati itu menjadi terbuka dan lapang, open. Jadi ngeten mawon, iki haji hitam, kajian hitam. Ya apa cirine wong iku dia sudah mendapatkan pencahayaan di hatinya. Gampang, nek ana wong kok mau dan menerima masukan dari orang lain, pendapatnya orang, artinya ya tasammu dalam konteks misalnya ilmu dan ibadah atau agama. Dia ini tidak merasa yang diketahuinya, yang ia pernah mempelajarinya itu yang paling benar. Sama gampang. Tadi nona ndak masjidmu, apa masjidmu kimutin. Oh iya ya. Mohon maaf saya belum tahu yang seperti itu. Niki cirine wong hatinya bercahaya. Kok ono ngono iku bid'ah ngono iku. Didik kejawab bisa. Cirinya orang kata Nabi, innan nura idza dakhalal qalba. Apabila cahaya Allah telah masuk ke hati manusia, yang dimaksud adalah cahaya keyakinan atau cahaya iman, maka yaitu indikator atau ciri dan tandanya adalah menjadi terbuka hatinya dan lapang, yaitu suasana. Jenenge barang nek buka ambek nutup jelas beda. Paham? Kalau nggak ada cerita unik. Saya ini pernah dimintai tolong oleh salah satu teman jamaah saya, kata jenengan ngeten. Ada dia punya teman apa tamu dari negara tetangga, yaitu Brunei Darussalam. Nah, beliau punya kegiatan bisnis di Jawa Timur. Nah, rekanan bisnisnya ini beda jenis, yaitu dari Filipina. Yang dari Brunei ini laki, yang dari Filipina ini perempuan. Dia runtang-runtung, bukan mahram, urusan penggawean. Ini meskipun ngurusin penggawean, kalau bukan mahram ini, kalau berdua bisa menjadi bermasalah. Nah, ngerti syariat. Akhirnya iya rupanya ada kecocokan, bukan ngerti aku pokoknya minta tolong di Surabaya mencarikan ustadz atau kiai untuk menikahkannya. Nah, di salah satu hotel saya ini diminta tolong, nah ditulusan ini jenengan nikahkan. Jadi terus wali ini ndamel wali nopo ngeten iki. Wali ku ada 3. Ya. Pertama wali majbur, wali asli langsung bapake, mbake ngoten-ngoten niku dulure. Kedua wali hakim, ketiga wali mahkum. Nah, yang ketiga ini digunakan karena doruri, karena dalam kondisi doru. Nah, akhirnya saya nikahkan. Wis suami istri runtang-runtung, pegang-pegang, lebih dari itu nggak apa-apa. Wis. Sampean wedi soal bojo sampean. Wis sah. Menyenangkan hati saya. Kula ku dijak mlaku nang Surabaya, dijak mangan. Padahal di hotel itu ada restorannya, tapi aku dijak metu. Jenenge wong dijak nganut ae. Lah ning nggone Jalan Kertajaya iku ada rumah makan Handayani. Nggih, sembarang nggih. Nah, kan naik ngeten. Mudhun mobil, kemudian mari Pak Ustaz. Lho kula niku lho, nuwun sewu. Iso maca, masih gak pinter bahasa Inggris, ora ngerti titik-titik lah. Ndok lawange ana tulisane, kelus. Berarti lampanya wis jam 11 bengi. Ngoten sik munggah wonge. Lah aku iki nek melok munggah pisan nak melok padha gendenge aku. Wong wis diwar tutup kok sik. Ngomong akhirnya diparani satpam. Kemana Pak? Ini bukan orang Indonesia, ini orang dari negara tetangga. Mau makan, tutup Pak. Sudah? Tutup. Matur-matur dia turun. Pak Ustaz maaf, sudah tutup. Masih gak sampe kandangnya aku iso mojo. Akhirnya di bawah mana Amerika di depan
Kota Madia. Ono mana rumah makan? Tutup mana? Akhir ketemu rumah makan yaitu di daerah dekat dengan TP Tunjungan Plaza, McD. Tapi kari sego itu. Kula ngene lah ya cik apes sih aku ya. Padahal di rumah saya, di pondok saya itu saya ditunggu oleh jamaah zikir, jamaah munajat. Jadi jamaah ngenteni kula niki, Pak Yai iki nandi kok gak diarani ku ndok jero omah kok gak metu, tibake kula niki lunga. Niku wae kula nulung tiyang nikah siri soal iki nimang zina. Kula disenengaken dijak mangan, tibake restorane tutup. Lah kula iku hati iki ngaji hikam, makna tersirat. Lah gak usah aku ki kon jak mangan, kek ana entane aku ya arep. Ngerti ngomong kula niki? Lah apa gitu aja kok. Tapi wong kan seje, nek jak mangan merasa makan bersama kiai, tapi tutup kabeh. Ternyata menungso iku gak iso nyenengno menungso. Rungokno iki. Menungso iku gak iso nyenengno menungso kejaba oleh izine Allah. Ibu-ibu sampeyan wis ngaji kita hikam, jangan mencari yaitu kepuasan dari suami, tidak akan ketemu. Karena suami itu manusia, ia tidak bisa memberikan sesuatu yang sampean inginkan. Iki ngaji hakikat iki. Kecuali keinginan sampean itu ditolong oleh Allah melalui suami itu. Sehingga rumah tangga itu sakinah tidak sakinah itu jangan dilihat yaitu di permukaannya saja. Ayo aku iki mulai dikawin bojoku gak tahu aku iki ketemu seneng. Yamin susah terus. Lah sing dijak ngomong iki wis tau ngaji hikam. Lho ngoten niku nggih mboten mungkin to, Bu. Iya sakit lho ket mulai kemanten nyar sampai kemanten tuwek. Ya susah terus. Dari sing dijak ngomong mau kula kinten nggih mboten lah. Lah sampean muni susah terus nyatane anake akeh. Ditakoni maneh. Lho, iya aku itu anak tapi susah. Ditakoni, lah gaya anak iku enak tega. Ya mbok. Niki lho gak jujur. Apakah senang itu harus berupa materi, kebutuhan yang itu bisa dijadikan status? Atau kesenangan itu adalah rasa puas yang diterima? Bahasa lainnya ridho biqada'illah. Iku nek bahasa kitab. Karena itu saya katakan, dunia ini bukan untuk memuaskan kita, tetapi dunia ini menggoda, yaitu ketenangan hati kita. Betul? Tangi turu artine goncang wae. Tapi ono tangi turu langsung eling Gusti Allah. Makanya bergegas yaitu berkemas-kemas itu ndelok namanya tujuan. Ono tangi turu langsung eling jam kok wis mepet, langsung bersih-bersih, ambil air wudu, mandi. Ini kemana tujuannya? Kemana? Ya macam-macam. Bagi ahli ibadah secepatnya kemana? Bisa sholat di rumah atau ke masjid jamaah. Bagi yang tidak ahli ibadah, ya tetap bersih-bersih, tapi gak nama masjid. Di sanalah tempat beda. Nah, kajian ini saya lanjut dulu. Ketika Nabi mengatakan sesungguhnya cahaya keimanan, keyakinan itu jika sudah masuk ke dalam hati, maka hati menjadi terbuka dan lapang. Ketika itu Nabi ditanya oleh sahabat. Apa katanya sahabat? Qila ya Rasulullah, hal lidzalika min alamati yu'rifu biha? Ya Rasul, apakah yang demikian itu bisa diketahui tanda-tandanya? Nah, lalu Nabi jawab, qala na'am, iya, bisa diketahui. Apa tandanya kalau hati manusia itu sudah dimasuki cahaya iman? Jawabannya Nabi, at-tajafi andaril hurur wal inabatu ila daril hulud wal istidadu lil maut qabla nuzulihi.
Cirinya, tandanya, indikatornya adalah yaitu merenggangkan diri dari urusan dunia yang penuh dengan yaitu al-ghurur, tipuan. Nomor siji tandane wong ati ini sudah bercahaya, dilimpahi oleh namanya cahaya keimanan adalah orang itu bisa mutus dengan syahwat dunia. Nah, ngeten iki kok diterangno gurune sampean paham. Namanya dunia itu merangsang, menarik, tapi ya bisa mutus. Contoh, ada keinginan tapi itu tidak dibutuhkan. Keinginan itu namanya nafsu, dibutuhkan itu namanya fitrah. Ada orang punya keinginan tapi aku gak butuh, apa kok tuku? Lalu gak perlu. Itu namanya orang bisa mutus syahwat. Lah, isok ngeten iki gak bisa kita kecuali dapat bantuan Allah. Iku lho nate gawe ngomong ngene. Rumah tangga itu termasuk ayat kauniyah dalam bentuk praktekil loh. Tetapi namanya norma-normanya itu bisa ayat Qur'aniyah. Mlebu perumahan jenenge kosaka. Sik nyar-nyaran lalu melok ngambil rumah. Ya rumah kosaka yang asli yang dulu. Ya mungkin sebagian dari rumah-rumah ini ada yang masih asli ya. Terus perkembangan waktu, perkembangan namanya penghasilan ekonomi, atiku mulai ono sing jenenge sahur. Pak, omahe wak dhewe iki kok modele cilik, gak kaya omahe. Ya ayo apa diroba. Lah diroba ini namanya kreatif. Kurang dukur didukurno, kurang ombok diambakno, gak di duit lho ditol. Nah, akhirnya apa? Bojone ngomong ngoten. Kalau sering nggih contoh ya gak apa-apa Bu, nek pancen ana rezeki ana duit ya enak ditandani dia. Tapi saatnya nanti. Sing wedok muni, "Lah kapan Pak saatnya?" Niki syahwat iki. Ya karo wong penghasilan iki gak ngerti. Siapa tahu besok lebih banyak dari lho ngeten iki lho ngaji. Ojo digembyau ya. Akhirnya si lanang iki kan humoris, seneng nggodho atine bojo jika susah, seneng. Lah nyenengno atine bojo niku ibadah. Makanya sampai nek gak tapek duwe sing gelek nyenengno. Wis gak duwe dadi wong wedok ku nelongso dirabi pisan kok apes ngene. Akhir ngomong, "Yes ngene Pak aku isin ambek tangga-tangga omah wis api-api, omah awak dhewe kok ngene." Lah terus sing kon karepmu ya apa? Wis bongkar nae lho Pak. Sing lanang ki cerdas. Iya, bongkar lu gampang. Sing angel balekno maneh. Ngeten kan gak perlu tegang kan, gak perlu tegang kan. Dadak mari ngono sing lanang, "Ya Allah, tolonglah saya ingin menyenangkan hati istri saya. Rezeki teko." Lah wong wedok niku tapi gak wong wedok kene. Nek ditutno dhuwit, moto ngantuk lu ilang kabeh. Yo gak wedok mesti lanang ya padha. Makane nek ana wong ngantuk, nuwun sewu ngantuk terus kon ngopi yo nuci melek, nek mung kula gak cocok. Nek ana wong ngantuk, kek ana duwe abang sak gendel. Lah langsung gak ngantuk. Berarti manusia itu punya apa ya? Syahwat. Ya, mudah-mudahan nek wis dihikam gak tergoda itu. Karena dalam hikam dikatakan apa itu darul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mataul tipuan belaka. Nomor siji, tanda orang yang hatinya itu telah dimasuki cahaya keyakinan adalah yaitu merenggangkan diri dari syahwat dunia serta tipu dayanya. Yang nomor dua, wal inabatu ila daril khulud. Hatinya condong kepada yaitu alam keabadian. Ya napa praktek nek diceritani akhirat
niku ati niku iso muncul. Nek kerungu rahmati Allah jenenge ridho dan maghfirah masuk surga, hatinya berbunga-bunga kepingin awak iki besok. Nek diceritani tentang masalah yaitu ancaman dan siksa Allah nanti di neraka, rasa takutnya luar. Niku orang yang hatinya sudah dimasuki cahaya iman. Ia lebih tertarik dengan urusan akhirat daripada ngeten iki sik statement. Tapi contohnya ya apa? Kula tau ngomong ngaji subuh bareng telu, eling niku. Siji pengajian rutin, loro yaiku jalan sehat. Hadiahnya apa aku bentong ngomong apa? Wis ngene jalan sehat, hadiahnya yaitu muni dhewe sakar sampean. Mobil nomor telu pasar rengkek ndok jalan depan. Waktu salam sing muncul urutan kabeh kebutuhan kira-kira ngaji, jalan sehat atau jawab apa? Nah, jalan sehat karena mobil. Coba dirubah saiki. Untuk episode atau pengajian pada akad sekarang ini Takmir Masjid Mukumuddin akan memberikan door prize. Apa? Yang datang pertama kali masuk masjid dapat mobil. Kira-kira sing oleh sapa? Sing oleh sapa? Petugasnya masjid. Marbotnya. Nggih nuwun sewu. Jadi menung sing masuk panggonane ibadah tapi syahwate dunia. Makanya wong nek ngerti isine donga apa ustaz imame nek ngerti sini lho bahasa Arab atau di Indonesia kan mesti amine paling mantep didongakno dadi wong lho Pak Bambang sugih. Ya Allah limpahkan rahmat jamaah ngaji hikam di masjid ini Allah, mudahkanlah rezekinya, barokahlah rezekinya, kabulkanlah doanya, jadikannya semuanya menjadi orang kaya. Terus amin ya mantap. Amin. Coba diputer muni ini gak ngono. Ya amin tapi gak ngono. Maka ndak ngene iki kambekan syahwat yang menggoda kita itu adalah dunia dan perilaku dunia. Ninggalno umah melok jamaah ngeten iki jihad iki. Melok pengajian iki ya termasuk jihad taklimi, jihad yaitu melawan kebodohan. Makanya ngeten iki ana saking senenge ngrungokno sampai gak eling waktu sampai jam 6. Seneng. Coba sing gak seneng. Bala-balik didelok. Makanya ada ayat kauniyah saya pernah ngaji di Sampurna saya katakan perilaku apakah dalam ciptaan Allah ini yang paling kokoh dan istiqomah yaitu jam dinding. Jam dindingku kebiyen nemplek wajib. Yo gak ngali-ngali nek gak di bekerja terus dia. Bahkan delok gak delok tetep munyer terus. Dia tidak butuh apresiasi. Kon jokno ya pancet munyer, kon ilokne pancet. Belajarlah kepada jam dinding. Istiqomah tanpa syarat. Lha saiki lak ono ajek tapi dengan kompensasi. Yang nomor 3 apa tandanya orang itu hatinya sudah diberi nur iman atau keyakinan. Wal istidadu lil maut qabla nuzulihi. Ia memiliki persiapan yaitu mencari bekal menghadapi kematian sebelum ajal menjemputnya. Jadi cirine wong kok golek sangune mati ngalor ngidul nambah ibadah melok ngaji niku wong atine bercahaya. Nah, ana wong ku sangune mati gak dipikir, sangu urip selalu ada guyone ngeten. Saya kemarin ngaji kajian di Sidoarjo. Jadi janganlah tertipu dengan godaan syahwat. Masalah kebutuhan hidupmu, rizkimu oleh Allah sudah dijamin. Tetapi ibadahmu oleh Allah tidak dijamin.
Nggak ada jaminan kita itu bisa ikut kuliah subuh rutin, nggak ada. Makanya kula niki sami nyimpulne ana wong ide aku kok ngene. Yai kula kepin dadi murid jenengan. Tak tolak. Gak perlu. Aku yo gak kesenengan kon dadi muridku. Sebab sing ngomong dadi murid iku mesti gak suwe. Wis melok ae ngajiku ku melok ae. Gadek ngomong dadi-dadi. Oh kula niku ping pira? Tiyang ide kula niku remen kali ngaji jenengan, kula kepingin dadi jamaah jenengan. Makanya ada makna tersurat, ada makna gak tahu ngomong tapi melok terus ngintil lagi. Itu lebih meyakinkan daripada kakean ngomong tapi gak bisa. Loh kakean ngomong sudah alus nek wong Surabaya kakean. Kakean. Ya Allah, wong nek kadung elek rusak bahasae melok. Jenengan iki kelebihan atur ngono kak kalusen nggih. Sampai ini kakean cocok. Makanya kalau ada eling ya kasar-kasare parut masih kasar si ono manfaate. Soalnya ono uang dilingno alus juga ngerti. Dilingno kasar, dijempok gak kerasa, dikapakno. Loh dikaplok. Jadi ternyata ilmu rasa pelan kok gak terasa. Ya diberikan tekanan berlebih supaya muncul rasa. Karena anak uang wis tua melaku ndak ane tukon pesan obat kuat. Berarti wonge wis kurang. Tetapi nek wonge sik enom sik greng gak perlu ambek ngono iku. Tanpa obat sudah. Iku kan ilmu rasa. Ini tadi Mas yang pakai pelanggan ketika menyampaikan yaitu refleksi di awal-awal tak delok yaitu gestur wajahnya antara kudu besesek sampai kudu nangis sampai kudu campur itu refleksi hati itu. Di wajahmu aku bisa melihat hatimu. Makanya wajah adalah cerminan hati. Makanya ini gumbul wong ojo ngetokno susah garai dicongklok sampean susah mas ya susah nek gumbul wong ketokno sewu ana wong darah ya si umur sakmono ketok wis tuwek ya sampean pun usah kula iki saiki wis 82 lho kok kados 18 niki moto kero iki. Jadi ternyata ilmu Rasul niku pancen perlu duwe. Alhamdulillah masih tua aku sih diparing kekuatan sih sok nang masjid. Alhamdulillah. Iki si arek wis gak iso budal. Kan iso nang masjid ku rezeki, duduk duwe ae. Gak tapi duwe tapi sikil dijak melok ngaji kok ya budal iku rezeki. Gombol ustaz, gombol kiai kok kerasan iku rezeki. Dikei duwe kok seneng iku ya iku tok sampean. Kuwi cekap. Jadi ada 3 tanda orang itu di hatinya telah mendapatkan yaitu nurul yakin, cahaya keyakinan. Dan itu penting. Sebab keyakinan ketika gelap bisa berubah. Bahasa ngaji bergeser. Ya, mudah-mudahan keyakinan kita ini keyakinan yang istiqomah. Sampeyan eling ana donga ngene. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka napa iku ngene biasa didamel nek salat witir. Dadi ya Allah aku memohon kepadamu keyakinan yang tetap. Nah, sekarang kata keyakinan itu gak tetap. Gara-gara Covid, gara-gara Corona. Nah ini kapan harus tenang? Ini kalau nggak share-share muncul mana? Ini ada virus baru dari India. Sekali masuk langsung wedi mana? Balik-balik wedi suwe-suwe kita ini tadi memedi. Sapa wedi. Ingat. Kepanikan adalah separuh dari yaitu kegagalan. Gak usah panik, biasa saja.
protokol kesehatan diikuti, tapi hati diserahkan kepada Allah. Aman. Aman. Lah sing panik iku malah gak aman. Makanya nek kepingin gak gampang panik, melok pengajian. Ojo malah ngaji dito. Kula dereng nggak ada keyakinan bahwa uang nurut Gusti Allah bermasalah itu gak ono. Sing bermasalah ngelawan aturane Allah. Mudah-mudahan barokahnya ngaji subuh ini, barokahnya yaitu kajian tasawuf kitab Al-Hikam ini, kula kali panjenengan dilimpahi rahmat, selalu diberi sehat dan dicukupi segala kebutuhan hidup kita, baik zahiran wa batinan, sehingga kita bisa ibadah dengan sempurna. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbulah wa bali rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.